Anda masih berada di TVNI News, berita ala kadarnya. Maraknya kelompok sosial yang ada di Indonesia memiliki berbagai dampak. Berikut penjelasan ahli mengenai kelompok sosial di Indonesia. Kelompok sosial di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang dan hampir selalu memiliki peran di setiap rezimnya. Mengacu pada definisi masyarakat sosial menurut Alexis de Tocqueville, yang dapat diartikan pada definisi masyarakat sosial bahwa mereka adalah sebagai politik warga negara yang bebas atau kebebasan politik dari sebuah warga negara. Masyarakat sipil memiliki tugas utama untuk menciptakan keseimbangan hubungan negara dan masyarakat, serta membantu membangun, mewujudkan nilai-nilai kewarganegaraan yang ada di sebuah negara itu. Nah, masyarakat seperti ini tuh memiliki ciri, yaitu mereka itu tidak berorientasi pada kekuasaan maupun profit. Jadi mereka tidak memiliki hubungan yang erat dari kepada negara maupun ke pihak-pihak swasta yang lainnya. Nah, menilai posisi masyarakat sipil itu dia itu sebagai elemen pelengkap dalam hubungan segitiga yang terbentuk antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil itu sendiri. Dan keseimbangan akan tercipta karena keberadaan masyarakat sipil. Apabila tidak ada masyarakat sipil atau tidak ada keseimbangan, maka negara akan cenderung otoritarian karena pemerintah akan lebih mendominasi pemerintahannya. Seperti contohnya di negara-negara seperti Cina, Arab Saudi, bahkan Indonesia pernah merasakan hal itu pada saat masa Orde Baru. Lalu masyarakat sipil ini terbagi menjadi dua seperti di Indonesia, secara generik dan programatik. Generik itu masyarakat sipil yang tercipta karena adanya kesamaan dan tercipta karena seiring bertumbuhnya masyarakat itu sendiri. Sementara programatik memiliki professional base atau mereka memiliki tujuan dan kepentingan yang ingin dicapai. Keberadaan masyarakat sipil di Indonesia itu sudah ada sejak zaman penjajahan. Masyarakat sipil yang terbentuk pada saat itu memiliki kepentingan untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Kelompok masyarakat sipil pada saat itu yang terbentuk seperti Muhammadiyah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan pada tahun 1912, dan setelah itu juga muncul NU Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 yang didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Namun masuk ke Orde Lama, beberapa kelompok-kelompok masyarakat sipil seperti Muhammadiyah dan NU, kemudian ada juga Masyumi, berubah menjadi partai politik dan merasak masuk ke dalam pemerintahan. Muhammadiyah yang terkenal dengan ajaran purifikasi atau mencoba memfilter ajaran-ajaran yang sudah tercemar oleh bangsa barat, dan NU yang terkenal dengan akulturasi atau merangkul semua ajaran. Nah, sampai akhirnya pada masuk Orde Baru, semua masyarakat sipil sudah tidak memiliki wadah karena mereka dibungkam oleh pemerintah pada saat itu yang cenderung otoriter. Dan menuju masa-masa reformasi, sebagai bentuk upaya untuk melawan, muncullah beberapa kelompok-kelompok masyarakat sipil yang memang pada saat itu tuh mereka memiliki tugas seperti komplementari atau bisa diartikan sebagai pelengkap peran pemerintah dan juga substitusi atau menggantikan peran pemerintah. Hingga saat ini kelompok masyarakat sipil semakin modern dengan tujuan dan kepentingannya masing-masing. Muhammadiyah dan NU tetap memiliki eksistensi dan ada kemunculan kelompok-kelompok programatik civil society seperti NGO yang terbagi di berbagai daerah dengan kepentingannya masing-masing. Pantauan arus mudik masih berlangsung. Kami segera kembali setelah jeda pariwara berikut.